Pernahkah kamu jalan-jalan menggunakan sepeda? Dan pernahkah kamu mengukur jarak yang kamu tempuh? Lalu, bagaimana ya cara mengukur perpindahannya? Halo, Rido di sini. Kali ini kita akan membahas mengenai vektor. Vektor merupakan suatu besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Contoh dari besaran vektor yaitu perpindahan, gaya, momentum, kecepatan, dan lain-lain. Notasi atau simbol vektor yaitu yang pertama dapat berhuruf tebal, misalnya V tebal. Yang kedua dapat bertanda panah di atasnya, misalnya V bertanda panah di atas. Yang ketiga, untuk penulisan nilai atau besar dari vektor dengan memberikan tanda mutlak, misal A mutlak. Ada beberapa hal yang perlu diketahui mengenai besaran vektor. Yang pertama, dua buah vektor dikatakan sama jika memiliki besar dan arah yang sama. Yang kedua, dua buah vektor dikatakan tidak sama jika pertama, memiliki besar yang sama dan arah yang berbeda. Kedua, memiliki besar yang berbeda dan arah yang sama. Ketiga, memiliki besar dan arah yang berbeda. Penjumlahan dan pengurangan vektor ada beberapa cara untuk mencari resultan dari dua atau lebih vektor. Penjumlahan dan pengurangan vektor menggunakan beberapa metode, di antaranya yang pertama, metode grafis. Metode jajar genjang. Metode jajar genjang adalah metode penjumlahan dua vektor dengan menggambarkan garis-garis sejajar vektornya melalui ujung vektor yang lain sehingga terbentuk jajaran genjang. Caranya, yang pertama, gambarkan kedua vektor. Yang kedua, menggambar vektor pertama dan kedua sehingga pangkalnya berhimpit. Yang ketiga, menggambar garis-garis sejajar vektornya melalui ujung vektor lain sehingga membentuk jajar genjang. Yang keempat, resultan vektor tersebut merupakan sebuah vektor yang diagonal dari jajar genjang tersebut yang berasal dari titik yang sama dengan pangkal kedua vektor asalnya. Besar resultan vektornya adalah R sama dengan R mutlak sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat tambah 2 kali A kali B cos theta. Theta merupakan sudut antara vektor A dan B. Selanjutnya adalah metode poligon. Metode poligon adalah cara menjumlahkan dua atau lebih vektor dengan resultan vektornya, merupakan gambar anak panah dari pangkal awal hingga ujung akhir. Caranya adalah yang pertama, gambarkan vektor-vektor yang ada. Misalkan ada 3 vektor yaitu vektor A, B, dan C. Yang kedua, geser vektor bagian B dengan meletakkan pangkal vektor B pada ujung vektor A. Yang ketiga, geser vektor C sehingga pangkalnya pada ujung vektor B. Yang keempat, resultan dari vektor merupakan gambar vektor dari titik pangkal vektor A dan ujung panahnya tepat di ujung titik vektor C. Resultan vektornya dapat ditulis sebagai R sama dengan vektor A tambah vektor B tambah vektor C. Yang kedua adalah metode uraian. Penjumlahan dan pengurangan vektor dengan metode analisis atau uraian lebih mudah dari menggunakan metode grafis. Pada metode analitis, vektor diuraikan ke arah sumbu X dan sumbu Y pada sistem koordinat. Lalu, resultannya merupakan hasil dari resultan di sumbu X ditambah resultan di sumbu Y dengan menggunakan rumus Pythagoras. Caranya adalah yang pertama, geser semua vektor sehingga pangkalnya berada pada pusat koordinat. Yang kedua, menguraikan masing-masing vektor ke dalam sumbu X dan sumbu Y dengan rumus Vx sama dengan V cos theta, Vy sama dengan V sin theta. Sudut tetanya harus diukur dari sumbu X positif berlawanan arah jarum jam ya. Yang ketiga, penjumlahan dari semua komponen yang terletak di sumbu X disebut sigma Vx. Dan penjumlahan dari semua komponen di sumbu Y disebut sigma Vy.
V di sini artinya vektor secara umum ya, dan lambangnya bisa diubah sesuai kebutuhan. Misalkan vektor gaya, maka lambang V-nya diubah menjadi lambang vektor gaya, yaitu F. Yang keempat, resultannya adalah menjumlahkan vektor sigma Vx dengan vektor sigma Vy dengan rumus Pythagoras. Nilai vektor resultannya yaitu R sama dengan R mutlak sama dengan akar dari sigma Vx kuadrat tambah sigma Vy kuadrat. Nah, berdasarkan gambar di awal tadi, untuk mengukur jarak gampang nih, tinggal ditambah aja dari awal sampai akhir. Jadi, 100 meter ditambah 150 meter ditambah 300 meter sama dengan 550 meter. Untuk mengukur perpindahan, kita menggunakan metode vektor karena perpindahan merupakan salah satu contoh dari besaran vektor. Agar lebih mengerti, yuk kita bahas contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Besar resultan ketiga gaya tersebut adalah: pertama, kita sesuaikan dulu sudutnya agar diukur dari sumbu X positif berlawanan jarum jam. Langkah berikutnya yaitu uraikan semua vektor ke arah sumbu X dan sumbu Y menggunakan rumus Fx sama dengan F cos theta. Fy sama dengan F sin theta. Agar lebih mudah kita gunakan tabel berikut. F1x sama dengan 6 cos 30 sama dengan 6 kali setengah akar 3 sama dengan 3 akar 3 Newton. F1y sama dengan 6 sin 30 sama dengan 6 kali setengah sama dengan 3 Newton. F2x sama dengan 10 cos 150 sama dengan 10 kali min setengah akar 3 sama dengan min 5 akar 3 Newton. F2y sama dengan 10 sin 150 sama dengan 10 kali setengah sama dengan 5 Newton. F3x sama dengan 4 cos 210 sama dengan 4 kali min setengah akar 3 sama dengan min 2 akar 3 Newton. F3y sama dengan 4 sin 210 sama dengan 4 kali min setengah sama dengan min 2 Newton. Sehingga kita dapatkan sigma Fx sama dengan min 4 akar 3 Newton dan sigma Fy sama dengan 6 Newton. Nilai resultan dihitung dengan rumus R sama dengan akar sigma Fx kuadrat plus sigma Fy kuadrat. Sama dengan akar min 4 akar 3 kuadrat plus 6 kuadrat. Sama dengan akar 16 kali 3 plus 36. Akar 48 plus 36 sama dengan akar 84 Newton sama dengan 2 akar 21 Newton. Gimana? Udah paham kan sekarang? Jadi kali ini kita membahas mengenai besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Besaran vektor dapat dihitung resultannya dengan menggunakan metode jajar genjang, metode poligon, dan juga metode analitik. Itu dia pembahasan kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tonton terus video kita selanjutnya hanya di sekolahan.com. Ilmu untuk semua.